Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Yogyakarta terus saja membangun daerah-daerah wisata baru pemirsa. Dan jangan kaget kalau sekarang Yogyakarta ini makin berhias dengan adanya tempat-tempat wisata baru. Kalau biasanya kalian ke Jogja itu melihat di Jogja daerah utara, Tugu, Malioboro, Taman Pintar, Taman Budaya, maka saat ini pemerintah sedang mengembangkan tempat-tempat wisata baru di daerah Jogja bagian selatan. Dan ini menarik pemirsa, karena tempat wisata yang baru ini luasnya 3,5 hektar. Luas sekali pemirsa. Lokasi tempat wisata baru ini berada di daerah sekitar Terminal Giwangan pemirsa. Saya sudah tidak sabar mengajak kalian ke sana. Kita akan lihat bagaimana proses pembangunan daerah wisata ini dan apa konsepnya. Nanti saya akan ajak kalian ke sana. Ayo pemirsa, ikuti cerita Pak Dokter kali ini. Saya ingin ajak kalian menuju daerah Jogja bagian selatan untuk melihat calon tempat wisata baru di Yogyakarta yang luasnya 3,5 hektar. Jangan lupa untuk simak video ini sampai akhir, dan buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, lokasi tempat wisata baru kita ini berada di daerah dekat Terminal Bis Giwangan pemirsa. Tepatnya berada di daerah di depan Pasar Ikan Higienis. Daerah ini juga sudah dibangun karena jalannya sekarang sudah dibuat menjadi sangat lebar. Saya ingin ngajak kalian untuk masuk ke wilayah ini. Nah dari luar pemirsa, ini masih berupa pagar ya, karena ini masih belum jadi. Tapi saya pengen ngajak kalian untuk melihat ke dalam. Di dalam itu ada apa? Ayo pemirsa, ikuti saya. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat di dalamnya itu ada apa. Kita akan masuk melalui pagar yang ini pemirsa. Ikuti saya pemirsa. Nah pemirsa, begitu kita masuk di depan ini sudah ada forum UMKM Kelurahan Giwangan. Jadi ini ada yang jualan pemirsa. Karena hari ini ada event untuk lomba roket ya. Jadi ini menarik, banyak sekali anak-anak di sini usia SMP ini yang sedang melaksanakan lomba roket pemirsa. Ayo pemirsa, ikuti saya. Saya ingin menunjukkan ke kalian di dalamnya ini ada apa saja sih, supaya kita tahu dan kita punya gambaran seluas apa tempat ini dan nanti kedepannya itu mau dijadikan apa. Ayo pemirsa, ikuti saya. Oke, ini banyak orang di sini pemirsa karena hari ini ada event untuk lomba roket. Bagi yang sudah menerima stiker bisa ambil air putih di sebelahnya. Cukup banyak pesertanya ini, dan ini bukan hanya dari Jogja, ini sepertinya dari luar Jogja juga. Banyak sekali anak-anak sedang menyiapkan piranti roketnya ini pemirsa. Keren, penuh di sini. Nah pemirsa, kalau saya malah kepengen ngajak kalian untuk melihat ini sebenarnya lokasi apa sih. Saya akan ngajak kalian untuk keliling-keliling ya pemirsa. Nanti kita juga cari tahu dari petugasnya di sini. Ini lokasi apa, kemudian kok bisa seluas ini ada di Jogja. Nah di bagian depan sini kita sudah lihat pemirsa, ini langsung ketemu dengan ini embung ya. Jadi ada kayak bendungan air di sini dan cukup luas. Serta bentuknya kok unik ini pemirsa. Ayo pemirsa, nanti kita tanyakan ini apa sih dan untuk apa. Mohon maaf Ibu, ini ya. Nama lengkapnya Ibu siapa ya? Saya Retno Yuliani. Di sini sebagai apa Bu? Saya Kepala UPD Pengelolaan Taman Budaya. Oke. Saya tadi lihat Bu, di sini ada bangunan yang luas sekali. Ada penataan-penataan. Itu apa sih Bu sebenarnya? Karena dulu saya lihat di sini ini sawah ya. Oh ya, di kawasan selatan ini pemerintah kota itu mempunyai aset yang saat itu masih belum termanfaatkan, istilahnya idle aset mungkin seperti itu nih. Jadi karena kawasannya agak cekung, perlu ruang terbuka untuk konservasi air dan juga untuk pemanfaatan pengembangan taman wisata yang berupa taman budaya seperti itu. Sambil jalan ya Bu ya. Jalan ke sana. Oke, Bu. Kalau yang ini apa ini Bu Retno? Yang di belakangnya jenengan itu apa itu? Ya ini kita berada di kawasan Taman Budaya Embung Giwangan. Ini yang sudah terbangun, memang nanti pembangunannya bertahap. Kalau ini yang sudah existing ada embungnya, kemudian berbagai fasilitas, ada tempat di sana itu musola atau tempat ibadah, juga ada toilet. Yang ini embungnya Ibu ya? Ya, ini namanya Embung Giwangan. Oke, ada berapa luasannya atau ada? Ya luasan areanya 3,5 hektar. Wih, luas juga ya Bu ya? Ya, ini jadi, bahkan kayaknya terluas di kota Jogja untuk wisata ya?
Kalau itu kurang tahu nanti takut salah kita. Ya, jadi memang tujuannya ini satu untuk memfasilitasi nanti kan di sini ini pembangunan bertahap. Ke depan akan ada di sini tapak di sini ada geraha budaya, kemudian di sana ada panggung terbuka semacam itu. Yang di rumput ini besok calon apa Ibu? Kita akan bangun geraha budaya. Oh, geraha budaya. Apa itu Bu geraha budaya? Geraha budaya itu panggung apa ya, semacam bangunan gitu nggih, bangunan untuk berbagai macam fasilitasi kegiatan seniman, budayawan gitu untuk pelestarian adat istiadat budaya. Oke, keren ini pemirsa. Dan ini masih sangat luas sekali ya. Jadi bisa dilihat pemirsa. Ini luar biasa sekali, pemerintah Jogja menyediakan lahannya. Terus apalagi Bu? Kita makin penasaran ini depannya. Yang kita injak ini Mas, ini jogging tracknya ini penemuan inovasi baru namanya porous paver. Ya, sesuai namanya porous, jadi ini air hujan masuk ini bisa masuk ke tanah. Jadi memang konservasi airnya di situ ya. Air hujan masuk kemudian. Oh gitu. Ini terbuat dari apa Ibu ya? Dari batu alam ya, intinya porous paver itu. Oh, porous ya. Jadi ini belum ada baru di sini. Baru di Jogja ya. Jadi kan istilahnya apa ya? Bergeronggong ya nek wong basa Jawa. Berongga-berongga air hujan bisa masuk ke tanah. Namanya porous paver pemirsa. Dan ini kalau ada air hujan nanti bisa masuk ke tanah. Keren ini. Namanya siapa Mbak? Saya Bu Mila. Oke, di sini sebagai apa? Kalau di pengelolaan Taman Budaya ini saya di seksi kerjasama dan pemasaran. Jadi selama ini memang untuk wilayah selatan itu mungkin secara fisik dan perkembangannya itu mungkin agak lebih lambat dibanding yang wilayah utara. Nih. Sebagai contoh mungkin kalau utara wilayah Malioboro, kemudian Kota Baru dan sekitarnya kan sudah sangat pesat ya istilahnya perkotaannya. Kemudian di selatan ini kita mencoba melakukan inovasi yang baru yang memang kalau dibayangkan di Kota Jogja itu, masa sih di Kota Jogja ada tempat wisata air yang luas gitu kan, nggak mungkin karena wilayahnya sangat sempit ya. Ternyata memang bisa kita wujudkan, itu kita membuat semacam istilahnya embung, ya. Embung itu danau buatan yang nantinya akan kita konsepkan juga sebagai suatu pusat untuk kegiatan budaya dan juga menjadi tujuan wisata baru di kawasan selatan Yogyakarta. Kalau alam itu berarti dasar embungnya itu memang bebatuan dan tanah. Jadi unsur penyerapannya juga kita perhatikan. Kan mungkin ada beberapa embung yang jenisnya mungkin bawahnya ada yang kedap itu buatan, ya, memang sama-sama buatan. Tapi kalau di sini memang dibuat sealamiah mungkin. Tadi fungsinya memang untuk konservasi air di kawasan selatan. Sumbernya memang 70% air hujan. Jadi insya Allah tidak mengganggu aliran air untuk warga untuk jadi memang 70% air hujan, yang 30% air sungai. Ya, jadi memang ini kita nampung konservasi air ya, air hujan kita tampung. Jadi memang untuk keberlangsungan sustainable airnya. Jadi tidak ada yang terbuang, dimanfaatkan masyarakat lagi. Oke. Saya tertarik dengan bentuk embungnya ini kok kayaknya estetik banget. Ya. Adakah maksud tertentu Ibu? Maksudnya ini untuk estetika saja sih. Jadi kemarin pas perancangan ini kita ingin embung yang romantis gitu, yang meliuk-liuk. Ibaratnya itu kalau gadis itu ya yang seksi semacam itu. Kayaknya kalau embung yang biasa kan ini ya kota gitu ya bundar, ini kita inginnya yang meliuk-liuk. Mungkin meliuk-liuk itu mungkin menyesuaikan dengan gelombang air ya. Gelombang air juga ini bergelombang. Keren. Jadi tidak bersudut. Jadi semua desainnya ini benar-benar dihitung pemirsa dan benar-benar sesuai inovasi ya, banyak sekali inovasinya di sini. Monggo kita lanjut kemana? Kita lihat fasilitas yang ada di sini. Itu di sana ada kios kuliner, kios cenderamata. Terus itu musola tempat itu. Jadi memang sekarang baru ada itu fasilitasnya. Oh ya, ini sebenarnya di sini ada lampu solar cell. Jadi karena kita negara tropis, matahari berlimpah, kita manfaatkan energi itu untuk lampu-lampu cantik itu. Ini kita lepas dulu 4 unit karena nanti akan ada kegiatan roket air di sini. Ini hari ini kita lepas dulu. Oke pemirsa, kita lanjut ini
masih banyak yang bisa kita eksplor di sini dan menarik pemirsa. Karena temanya itu bukan hanya konservasi air, tapi ternyata banyak inovasi yang dilakukan di sini. Ayo pemirsa, ikuti kita. Kalau kita kelilingi embung ini lumayan kalori yang terbakar karena lebih dari 1 kilo ya Pak Han ya. Untuk 500 meter. 500 meter kalau 500 ini. meter nilainya. Nah, ini lampu solar panelnya semacam ini. Jadi Tenaga matahari ya, tenaga panelnya surya. yang di atas itu langsung mengolah jadi energi. Jadi ini antara sains, teknologi dan budaya. Representasinya kan lampunya cantik. Ukir-ukiran sulur ya, semacam itu. Yang menarik itu kalau di Taman Pintar 1 kan cenderung ke ruangan ya pemirsa. Jadi kalau yang sekarang ini benar-benar kayaknya akan diarahkan ke praktek langsung ya. Keren ini. Ya. Monggo lanjut. Oke. Jadi kalau di sana sains, kalau di sini nanti temanya budaya. Budaya. Iya, budaya. Oke. Budaya dan konservasi air ya Bu ya. Iya. Iya. Oke. Luas sekali pemirsa. Bisa dibayangkan. Oke. Ini masih sangat luas sekali di sini. Jadi di tanah kosong ini nanti akan ada beberapa bangunan. Ada geraha budaya, ada panggung terbuka, kemudian di sana nanti parkir area dan kantor pengelola semacam itu. Jadi nanti di sini masih akan berkembang. Tapi memang prosesnya tidak setahun 2 tahun, tapi mungkin bertahun-tahun semacam itu. Jadi butuh waktu ya Bu ya, karena memang untuk menyempurnakan saking luasnya ini pemirsa. Iya. Ini perlu bertahap kayaknya. Iya. Yang di tengah ini bangunan apa Ibu ya? Ini musola. Oke, ini Iya. musola pemirsa, ternyata cantik ya desainnya. Jadi selalu ada tema di setiap bangunan di sini pemirsa. Keren ini. Ini apa Bu yang pengen disampaikan kalau bangunannya seperti ini? Ya bangunannya tetap temanya budaya, tapi tetap ada unsur apa ya, di sisi arsiteknya itu angin-angin masuk itu, tapi tidak memerlukan AC semacam itu, tapi tetap sejuk silir ya dengan partisi seperti itu. Oke. Selain menikmati embungnya, nanti kita juga siapkan fasilitas-fasilitas lain seperti ada panggung gupi, jadi dia mungkin ada panggung yang melayang di atas air. Mungkin suatu saat nanti bisa kita ada pertunjukan air mancung yang dancing water apa dancing fountain ya. Itu juga sudah kita konsepkan. Panggung gupi itu nanti di belakangnya juga bisa untuk pertunjukan juga. Nanti bisa buat resto atau bisa buat juga pertunjukan untuk kafe semacamnya bisa. Kemudian yang di sana kemarin kita sempat ada galeri hutan hujan tropis. Ada kita berencana juga membangun semacam tempat kayak penangkaran kupu-kupu. Jadi terus yang sifatnya memang lebih ke ekoturism ya. Nah, kita rencananya memang dulu ekoturism seperti itu. Oke. Kalau ini kira-kira siap dipakai tahun berapa Mbak Mila? Kalau untuk waktunya sih harapan kami sebenarnya untuk pemanfaatan yang sesuai dengan keadaan sekarang itu sebenarnya memang sudah diupayakan tahun ini bisa dimanfaatkan masyarakat nih dalam konteks yang terbatas. Jadi misalnya hanya untuk kegiatan yang sifatnya komunitas begitu, selama itu masih berkoordinasi dengan kami, sebenarnya kami perbolehkan misalnya masyarakat mau memakai area ini misalnya untuk senam bersama, untuk temu, istilahnya mungkin temu komunitas apapun itu kami fasilitasi, monggo. Dan untuk olahraga pagi bisa. Kemudian untuk proses pembangunan lagi di 2023 nanti untuk taman budayanya, kemudian mesti akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya.